Pernah nggak sih kalian ngebayangin masa depan seorang anak yang lagi ketawa lepas, yang rasa ingin taunya tuh kayak nggak ada habisnya? Nah, di tangan siapa sih masa depan itu pertama kali dibentuk? Ya, betul banget, di tangan para pendidik, tepat di masa-masa keemasan mereka. Jujur aja, tanggung jawab ini bukan beban loh, tapi sebuah hak istimewa yang benar-benar luar biasa. Kitalah yang nentuin arah generasi ini mau dibawa kemana. Coba deh, pas lagi di tengah riuhnya kelas PAUD yang super aktif itu, kalian berhenti sejenak. Lihatin wajah-wajah kecil yang polos itu, mata mereka yang berbinar. Terus tanyain ke diri sendiri, sebenarnya kita ini benar-benar lagi mendidik jiwa mereka atau kita cuma sekedar ngajar biar tugas kelar? Ini pertanyaan yang cukup tajam ya, tapi penting banget. Masa kanak-kanak itu bukan waktunya buat dijejali teori-teori kaku. Ini masa paling kritis. Jendela waktunya tuh sempit banget dan disinilah fondasi kepribadian, kecerdasan, sampai kebahagiaan mereka lagi dipertaruhkan. Ada satu kutipan dari pembahasan kita hari ini yang menurutku ngena banget. Anak didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian positif dari guru. Coba kita rasapi bentar. Nyusun kurikulum itu ternyata bukan cuma soal nulis deretan rencana belajar di atas kertas kan? Ini murni soal anak-anak manusia yang berdiri di depan kita. Potensi mereka yang luar biasa itu ibarat tunas yang masih rentan banget. Cuma bisa mekar sempurna kalau kita siram pakai kasih sayang, perhatian tulus, dan ikatan emosional yang benar-benar dari hati. Nah, buat ngebantu kita ngejalanin itu semua, aku mau ngenalin satu peta jalan yang keren banget. Judulnya Kurikulum dan Bahan Ajar PAUD karya Imron Fauzi dan Sri Kantono. Tunggu dulu. Jangan buru-buru kabur dengar judulnya yang kedengeran formal ya. Ini sama sekali bukan buku teks akademis yang ngebosenin dan bertele-tele. Anggap aja buku ini tuh kayak pelampung penyelamat. Buku ini berhasil ngegabungin teori pendidikan yang kelihatannya berat sama realitas psikologis anak balita sehari-hari yang, ya kalian tahulah, super dinamis, susah ditebak, dan kadang bikin kita kewalahan. Terus wawasan ini sebenarnya buat siapa aja sih? Pastinya ini panduan wajib banget buat kalian para guru PAUD, pahlawan tanpa tanda jasa yang tiap hari berjibaku di kelas. Tapi nggak cuma itu. Buat teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah keguruan, orang tua yang pengen ngasih stimulasi terbaik buat anak di rumah, atau praktisi pendidikan lainnya, kalian semua butuh wawasan ini. Kalau kalian peduli sama masa depan anak, percayalah, ini bukan cuma sekedar bahan bacaan, tapi benar-benar sebuah kebutuhan mutlak. Oke, kita bedah dikit yuk ide utamanya. Penulisnya itu ngajak kita buat nyusurin yang namanya perjalanan kurikulum. Dari mulai tahap perencanaan yang matang dan visioner, terus lanjut ke tahap implementasi di kelas yang harusnya interaktif, sampai akhirnya masuk ke tahap evaluasi yang reflektif. Dari penjabaran ini, kita jadi sadar kalau kurikulum itu bukan aturan kaku yang ngekang atau maksa anak. Sama sekali bukan. Kurikulum itu justru kayak kompas fleksibel yang dirancang khusus buat nuntun kita ngawal pertumbuhan anak secara utuh. Dan yang bikin aku suka, gagasannya nggak berhenti di teori doang, prakteknya dapet banget. Kita dipandu buat nyiptain pengalaman belajar yang penuh gelak tawa. Misalnya, dengan ngebagi kelas jadi area-area eksplorasi yang seru. Ada area pasir dan air buat ngelepasin kebebasan sensori mereka, area balok buat ngasah logika waktu mereka bikin menara-menara tinggi, sampai metode bercerita yang bisa banget mancing imajinasi liar anak-anak. Jadi ini tuh langkah-langkah konkret buat ngubah ruang kelas biasa jadi dunia petualangan buat mereka. Tapi, ya namanya juga dunia pendidikan, pasti ada aja jalan terjalnya. Di pertengahan pembahasannya, penulis blak-blakan banget ngebahas realita pahit di lapangan. Ada konflik tajam antara kecenderungan guru yang suka ngambil jalan pintas, kayak yang maksa anak buru-buru bisa baca tulis hitung cuma demi muasin ego orang tua, versus kebutuhan batin si anak yang sebenarnya butuh ikatan emosional. Kesalahan-kesalahan fatal yang sering gak disadari, kayak kurangnya sentuhan kasih sayang, emosi yang gampang meledak, atau ngajar yang kaku banget, semua dikupas tuntas. Jujur, rasanya kayak dikasih tamparan realitas. Dari semua konflik tadi, ada satu pesan moral yang ngena banget. Tujuannya adalah gimana kita bisa jadi guru yang dicintai. Definisi pendidik sejati itu ternyata bukan mereka yang paling cepat bikin anak bisa baca loh. Bukan itu. Tapi mereka yang lebih ngehargain proses daripada hasil akhir. Mereka yang berani ngasih ruang buat anak nyoba, jatuh, dan eksplorasi tanpa ditakut-takuti. Sambil terus ngebangun kedekatan batin yang tulus, sampai si anak merasa kalau kelas itu adalah rumah kedua mereka. Indah banget kan? Terus kalian mungkin mikir, bedanya wawasan ini sama panduan lain apa sih kok istimewa banget? Nah, kelebihannya itu ada di keberaniannya. Nggak cuma nyodorin teori muluk-muluk, tapi berani ngoreksi praktek-praktek salah kaprah yang sering kita lakuin. Dengan ngegabungin fondasi kurikulum yang solid dan pemahaman psikologis balita, yang kita tahu banget makhluk kecil ini kan aktif, unik, tapi juga rentan, buku ini bener-bener ngasih solusi yang praktis dan relevan banget buat tantangan pendidikan kita sekarang.
So, pada akhirnya karya ini bukan sekedar tumpukan kertas bervolume ya, ini panggilan jiwa buat kita semua yang peduli sama generasi penerus. Yuk, kita bentuk masa depan anak-anak kita bukan dengan paksaan, tapi pakai ilmu pedagogi yang mumpuni dan hati yang tulus. Membaca wawasan ini bukan cuma buat menuh-menuhin rak buku kalian, ini tentang langkah nyata, sebuah komitmen buat ngerombak metode ngajak kalian hari ini juga demi nyiptain kelas yang penuh keajaiban. Sebagai penutup, coba deh malam ini kalian renungin satu pertanyaan personal ini. Mau nggak kalian jadi sosok guru yang namanya bakal terus mereka ingat dengan penuh senyuman, bahkan sampai mereka dewasa nanti? Sebuah buku yang bagus memang bisa ngasih kalian strategi, tapi komitmen dan kehangatan hati kalianlah yang bakal nyiptain kenangan abadi buat anak-anak. Jangan tunggu lama-lama, temuin inspirasinya langsung, dan mulai deh transformasi sejati dari ruang kelas kalian sendiri. Makasih udah nemenin ngobrol seru kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.